Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Triatmaja, NIM 117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan yang dibimbing oleh Ibu Habibah. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, bagaimana perlakuan perpajakan yang saya ketahui untuk penyewaan. Nah, perlakuan pajak yang saya ketahui sendiri yaitu adalah PPN penyewaan bangunan yang juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa. Pihak penyewa juga wajib memberi bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah atau bangunan tersebut. Selanjutnya pada soal nomor 11 ini, pada tanggal 15 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta rupiah. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Nah, maka dari itu diketahui itu mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 dengan harga 80 juta rupiah. Metode penyusutan garis lurus. Di sini disuruh untuk menentukan besarnya penyusutan pada tahun 2011 dan laba rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut. Ini pada langkah pertama itu untuk menghitung besarnya penyusutan pada tahun 2011 diperlukan nilai buku mobil dulu pada akhir tahun 2010. Nah, masa manfaat mobil menurut pajak adalah 6 tahun. Maka penyusutan tahunannya itu adalah dengan rumus yang yaitu nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Di sini tadi kan nilai perolehannya itu sebesar 80 juta dikurangi nilai residunya karena tidak ada, maka di situ 0 dan dibagi masa manfaat yaitu selama 6 tahun. Jadi hasilnya itu ada di angka 13.333.333 rupiah. Langkah kedua yaitu penyusutan selama 8 bulan pada bulan April sampai Desember 2011. Maka disitu terdapat pada angka 8.888.888 rupiah. Maka nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 adalah nilai perolehan dikurangi total penyusutan. Tadi kan nilai perolehannya yaitu sebesar 80 juta rupiah dikurangi total penyusutannya sebesar 8.888.888 rupiah dengan hasil 71.111.112 rupiah. Lanjut, sehingga besarnya penyusutan tahun 2010 adalah nilai buku awal dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, nilai bukunya tadi kan udah ada, maksudnya udah ketemu sebesar 71 juta sekian dikurangi karena nilai residunya itu tidak ada, maka di situ 0 dibagi 6 bulan atau
sama dengan 11.851.852 rupiah. Maka besarnya penyusutan mobil untuk tahun 2010 adalah sebesar 11.851 sekian. Untuk menghitung laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil, perlu diketahui nilai buku mobil pada saat penjualan. Nah, perlu digarisbawahi ya, pada saat penjualan. Nah, nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 adalah nilai buku awal dikurangi total penyusutan. Tadi nilai buku awalnya itu sebesar 80 juta rupiah dikurangi total penyusutan sebesar 13.333.000 sekian. Maka di situ dihasilkan dengan angka 66.666.000 rupiah sekian ya. Langsung lanjut lagi. Nah, karena mobil dijual dengan harga 60 juta rupiah, maka terdapat rugi ya sebesar di situ ruginya itu ada di 6.666.667 rupiah. Selanjutnya, sebagai aset tetap yang termasuk kelompok 2, rugi penjualan mobil dikenai pajak penghasilan final sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, hasil akhirnya dari perhitungan itu, maka laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah di 8.166.667 rupiah, sehingga laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah rugi sebesar 8.166.667 rupiah. Selanjutnya ada soal nomor 12. Pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta rupiah. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak dengan metode straight line dan double declining balance. Yang pertama dulu, untuk metode straight line. Berdasarkan metode straight line, biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nilai residu dalam hal ini diasumsikan sebesar 0 ya. Masa manfaat komputer menurut ketentuan perpajakan adalah 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. 4 juta tadi dikurangi 0 karena nilai residunya tadi diasumsikan 0, maka di situ 0, terus dibagi masa manfaat sebesar 3 tahun ya, tadi dapat dihasilkan sebesar 1.333.333 rupiah. Itu kalau menggunakan metode straight line. Bagaimana dengan double declining balance? Di sini berdasarkan metode double declining balance, biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus saldo buku awal dikali 2 dibagi masa manfaat. Saldo buku awal dalam hal ini adalah biaya perolehan komputer yang dibeli pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar 4 juta. Nah, masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak adalah 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu menghasilkan sebesar 2.660.000
Rp6.667. Pada metode Strickland itu tadi menghasilkan 1.333 sekian. Pada metode double declining balance itu menghasilkan 2.666 sekian. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya sendiri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.